Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Pak BW. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung bagian yang kelima, yaitu akan membahas tentang menentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung, serta menyelesaikan masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung. Maka kita mengingat kembali rumus luas permukaan dan volume bangun ruang yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama tentang tabung, yaitu luas permukaannya dirumuskan dengan luas sama dengan 2 kali pi kali R tambah T. Rumus volume tabungnya, volume sama dengan pi R kuadrat T. Yang kedua tentang kerucut, maka luas permukaan kerucut adalah luas sama dengan pi R kali R tambah S. Volume kerucut adalah volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Dan yang ketiga tentang bola. Bola utuh, volume luas permukaan bola adalah luas sama dengan 4 pi R kuadrat dan volumenya 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan yang belahan bola ada dua untuk luas, yaitu belahan bola dengan tutup dan belahan bola tanpa tutup. Belahan bola dengan tutup dirumuskan luas sama dengan 3 pi R kuadrat, dan yang luas permukaan belahan bola tanpa tutup adalah luas sama dengan 2 pi R kuadrat. Sedangkan volume belahan bola, volume sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Itu rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, gabungan bangun ruang sisi lengkung bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, bisa saja gabungan antara tabung dengan kerucut, tabung dengan belahan bola, kerucut dengan belahan bola, atau tabung dengan kerucut, tabung dengan kerucut dan belahan bola, atau tabung dengan belahan bola. Nah, jadi nanti kita lihat kondisinya bagaimana kita lihat. Nah, sehingga nanti untuk menemukan luas maupun volume gabungan bangun ruang sisi lengkung, tinggal kita lihat kondisi pada permasalahan yang ada. Kita mulai dari permasalahan yang pertama. Nah, misalkan saya punya gambar gabungan antara kerucut, tabung, dan belahan bola. Ditanya tentang luas permukaan dan volumenya. Luas seng yang digunakan untuk membuat bangun tersebut berarti kan luas permukaan. Maka kita lihat, kita amati di sini. Berarti ada 3 bangun. Bagaimana menyelesaikannya? Mari kita mulai untuk menyelesaikan. Untuk yang bagian pertama ini menemukan luas permukaannya. Nah, benda yang pertama kita pandang sebagai belahan bola. Diameternya 14 berarti jari-jarinya 7. Nah, maka di sini yang kita gunakan adalah menemukan luas belahan bola tanpa tutup, karena ini tidak diikutkan
untuk menemukan luasnya. Nah, maka hanya sebelah ini saja, maka tanpa tutup, sehingga kita gunakan luasnya 2πr². Tinggal kita hitung, Pi-nya kita gunakan 22/7, R-nya 7, sehingga diperoleh 308 cm persegi. Ini yang luas belahan bola. Benda yang kedua, kita lihat benda yang kedua, yaitu tabung tanpa tutup, tanpa alas, karena ini tidak diikutkan. Ini tidak diikutkan, tutup dan alasnya tidak diikutkan. Nah, kenapa tidak diikutkan? Karena posisinya berada di dalam. Jadi kita hanya mencari luas permukaannya ini saja, berarti ini tanpa tutup, tanpa alas, atau selimut tabung. Dengan jari-jari 7 dan tingginya 10. Nah, sehingga kita cari dengan luas selimut tabung 2πrt. Nah, kita selesaikan biasa, sehingga diperoleh 440 cm persegi. Kita hitung biasa, ini hitungan biasa. Anak-anak saya yakin sudah lancar untuk menemukan hitungan ini. Sekarang benda yang ketiga, yaitu kerucut. Benda ini kerucut. Ini juga tanpa alas, kita menghitungnya nanti, karena ini alasnya ada di dalam, berarti tanpa alas. Jari-jari 7, tingginya 24 cm. Berarti menemukan luas permukaannya ini berarti luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Nah, maka diperlukan panjang garis pelukis ini S. Kita gunakan dengan teorema Pythagoras. Nah, ini pada materi sebelumnya kan sudah ada ini. Nah, sehingga diperoleh T-nya 24, R-nya 7. Kita substitusikan sehingga diperoleh S² sama dengan 625. Maka S-nya 25. Nah, sehingga kita cari luas selimut kerucut PRS. Berarti 22/7 kali 7 kali 25, sehingga sama saja ini diperoleh 550 cm persegi. Sehingga dari benda 1, benda 2, dan benda 3 ini kita gabungkan. Karena ini kan gabung, berarti kita gabungkan. Jadi luas yang digunakan adalah 308 ditambah 440 ditambah 550, sehingga diperoleh 1298 cm persegi. Ini untuk luas permukaan. Hati-hati untuk mencari luas permukaan, jangan sampai langsung belahan bola. Ini perhatikan tutup dan alasnya itu terpakai atau tidak, kita perhatikan kondisinya. Ini untuk mencari luas permukaan, sehingga luas yang digunakan sebesar 1298 cm persegi. Nah, bagaimana dengan volumenya? Nah, sama, kita cari dari benda yang ada. Sekarang kita mencari volumenya, yaitu benda yang pertama, belahan bola tanpa tutup, volume belahan bola. Berarti 2/3 PR pangkat 3. Nah, sehingga seperti ini. Kita sederhanakan 7, sehingga menjadi, kita kalikan 2 kali 22 kali 7 kali 7 diperoleh ini, sehingga volumenya 718,7 cm3. Benda yang kedua tabung, berarti tabung dengan jari-jari 7 dan tingginya 10, maka volume tabung PR kuadrat T. Nah, berarti 22/7 kali 7 kali 7 kali 10, sehingga kita peroleh 1540 cm3. Ini kubik ya, yang betul. Nah, kemudian benda yang ketiga yaitu kerucut, berarti volumenya 1/3 PR kuadrat T. Nah, sehingga kita selesaikan seperti ini. Nah, sehingga diperoleh volumenya adalah
718,7 ditambah 1540 ditambah 513,3 sehingga diperoleh 2772 cm kubik. Jadi ini yang betul cm kubik. Nah, jadi ini untuk permasalahan yang pertama, gabungan antara kerucut, tabung, dan belahan bola. Nah, kita lanjut untuk permasalahan yang kedua. Nah, seperti ini, ada soal cerita seperti ini. Suatu benda dibentuk dari kerucut dan setengah bola dengan jari-jari 21 cm. Jari-jari alas kerucut 21 cm, berarti sama jari-jari antara belahan bola dan kerucut. Tingginya 28 cm. Ditanya volume. Nah, volume benda ini tadi yang berbentuk bandul ini. Nah, sehingga kita buat sketsanya. Nah, berarti kurang lebih sketsanya seperti ini. Gabungan antara kerucut dan belahan bola. Nah, jadi seperti tadi kita uraikan benda yang pertama, belahan bola tanpa tutup, jari-jarinya 21 cm, kita cari volumenya. Sehingga ini 3 kali 7 21 berarti habis yang disederhanakan dengan ini, maka tinggal 2 kali 22 kali 21 kali 21 sehingga diperoleh 19.404 cm kubik. Benda yang kedua kerucut. Nah, kerucut karena sudah ada jari-jari dan tinggi langsung kita pakai. Nah, sehingga seperti ini, sama ini kita kalikan 21 habis dengan ini untuk menyederhanakan sehingga diperoleh 22 kali 21 kali 28 sehingga diperoleh 12.936 cm kubik, sehingga volume benda ini adalah gabungan, ya tinggal dijumlah sehingga diperoleh 32.340 cm kubik. Nah, ini untuk permasalahan yang kedua, gabungan antara kerucut dan belahan bola. Mari kita lanjutkan untuk permasalahan yang ketiga. Nah, permasalahan yang ketiga ini kita pandang sebagai tenda sirkus. Nah, luas bahan yang digunakan untuk membuat tenda ini. Nah, perhatikan di sini, ini tenda, ini sudah ada keterangannya tenda sirkus. Nah, gabungan antara kerucut dan tabung. Ini gabungan antara kerucut dan tabung. Nah, maka ditanya luas bahan yang digunakan, berarti luas permukaan. Maka kita uraikan dari benda yang pertama dan yang ini, berarti ada dua benda, tabung dan kerucut. Nah, kita mulai benda yang pertama, tabung tanpa tutup dan tanpa alas. Kenapa tanpa tutup dan tanpa alas? Ini tenda berarti yang bagian bawah yang berbentuk lingkaran itu tanah, berarti kan tidak ada alasnya, tidak ada tendanya. Nah, tidak ada bahan untuk membuat tenda ini, kan gitu. Kemudian yang bagian atas ini kan juga tidak ada. Nah, sehingga hanya selimut tabung saja, artinya tabung tanpa tutup, tanpa alas. Jari-jarinya 8, tingginya 2 meter. Nah, sehingga kita hitung dengan luas sama dengan 2 pi RT. 2 kali 3,14 kali 8 kali 2 sehingga diperoleh 100,48 meter persegi. Kemudian yang benda kedua yaitu kerucut, di mana jari-jarinya 8 dan garis pelukisnya S10 meter. Nah, sudah ada, berarti langsung kita pakai. Ini juga luas selimut kerucut karena alasnya juga tidak ada. Nah, sehingga luasnya pi RS 3,14 kali 8 kali 10 sehingga diperoleh 251,2 meter persegi. Nah, ini gabungan, ya tinggal kita gabungkan sehingga luas bahan yang digunakan untuk membuat tenda sebesar, gabungan berarti ditambah 100,48 ditambah 251,2 sehingga diperoleh 351,68 meter persegi.
Nah, ini untuk contoh permasalahan yang ketiga. Kemudian permasalahan yang keempat. Nah, ini tidak gabungan, tetapi ini contoh soal yang dalam kehidupan keseharian harus kita lihat, kita ingat. Di sini sebuah kubah masjid berbentuk belahan bola. Nah, berarti anak-anak juga harus bisa memahami bahwa di sini kubah masjid berbentuk belahan bola dengan diameter 14 meter, terbuat dari aluminium. Nah, kemudian harga aluminium itu 70.000 per meter persegi. Nah, seandainya ini kita anggap sebuah bahan habis terpakai, maka berapa biaya pembelian seluruhnya? Biaya pembelian aluminium seluruhnya. Nah, di sini keterangannya adalah meter persegi, berarti yang kita cari adalah luas permukaan. Nah, maka kita lihat berarti bendanya kubah berbentuk belahan bola tanpa tutup. Kalian tahu kubah masjid berarti tanpa alas atau tanpa tutup. Nah, sehingga dengan diameternya 14 meter atau jari-jarinya 7 meter. Nah, sehingga kita cari luasnya berarti pakai yang 2πr kuadrat. Nah, sehingga diperoleh 2 kali 22 kali 7. Ini habis kita sederhanakan sehingga diperoleh 308 meter persegi. Padahal 1 meter persegi harganya 70.000. Nah, biaya pembelian aluminium itu 70.000 per meter persegi. Padahal seluruhnya ada 308 meter persegi, sehingga biaya pembelian seluruhnya ya tinggal kita kalikan. Berarti 308 kali 70.000 rupiah diperoleh 21.560.000 rupiah. Nah, ini untuk biaya pembelian aluminium seluruhnya. Lanjut untuk permasalahan yang kelima. Nah, misalkan ini Bonar mau membuat 10 topi ulang tahun seperti gambar ini dari bahan kertas karton. Nah, ulang tahun mau mengundang temannya 10, dikasih topi buatannya sendiri dari kertas karton. Nah, berbentuk seperti ini. Berapa luas minimal kertas karton yang diperlukan? Minimal yang diperlukan untuk ini. Nah, maka ini kita uraikan, kita lihat gambarnya di sini. Nah, maka yang pertama kita lihat bendanya adalah kerucutnya ini dulu. Nah, untuk keperluan satu topi berarti kita lihat kerucutnya ini nih, yang kerucutnya ini dulu. Nah, kerucutnya ini diameternya 20, baris pelukisnya 30 cm. Karena ini topi, maka ini alasnya tidak ada. Berarti yang kita cari adalah luas selimut kerucutnya saja dengan jari-jarinya 10 dan garis pelukisnya 30 cm. Nah, sehingga diperoleh untuk ini saja, untuk yang kerucutnya ini, selimut kerucutnya ini 942 cm persegi. Kemudian kita cari yang karton untuk membuat pinggiran topi ini. Nah, itu berarti ya seperti ini. Ini yang pinggiran topinya ini. Berarti ini kan berlubang ini kan berlubang yang pas untuk kerucutnya ini. Nah, berlubang. Dengan diameternya 20 dan yang besar diameternya 40. Ini 20, ini 10, ini 10. Berarti kan jadinya 40. Nah, jadinya 40. Nah, kartonnya berarti yang berwarna hitam ini kartonnya. Berarti mencari luas kartonnya ini kan sama saja luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil.
Nah, untuk yang luas lingkaran besar saya lambangkan R-nya R besar, berarti pi R kuadrat dikurangi pi R kuadrat. Yang besar ini untuk lingkaran besar maksudnya. Sehingga jari-jarinya yang lingkaran besar berapa? 20. Yang kecil berapa? 10. Sehingga ini kita hitung seperti ini. Kita hitung biasa. Sehingga diperoleh yang karton untuk pinggiran topi ini diperlukan 942 cm. Itu luasnya sama dengan yang kerujutnya. Sehingga keperluan karton untuk satu topi adalah 942 tambah 942, berarti 1884 cm persegi. Ini untuk keperluan satu karton, padahal benar mau membuat 10 topi. Ini keperluan untuk satu topi 1884 cm persegi, padahal benar mau membuat 10 topi, ya tinggal kita kalikan 10 saja. Berarti luas karton untuk 10 topi ya 10 kali 1884 diperoleh 18.840 cm persegi. Ini luas minimal karton yang diperlukan oleh Bonar untuk membuat 10 topi ulang tahun seperti ini. Nah, demikian untuk materi kali ini anak-anak. Masih banyak cerita yang lain tentang gabungan antara bangun ruang sisi lengkung maupun materi-materi yang berhubungan dengan kehidupan keseharian, permasalahan yang menggunakan bangun ruang sisi lengkung. Silahkan dipelajari sebaik mungkin. Ini ada 5 contoh yang bisa digunakan untuk bahan belajar. Yang jelas untuk rumus luas dan volumenya itu harus sudah bisa diingat-ingat. Silahkan dipelajari sebaik mungkin. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.